Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin. Kita telah sampai kepada wa sunanuhu, dan adapun kesunahan-kesunahan wudu. Yang pertama adalah asiwaku, bersiwak. Nah, bersiwak tadi itu ardon, dengan cara melintang. Jadi bersiwak tadi itu bukan ke atas kemudian ke bawah, tetapi dengan cara melintang, yaitu dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri dan seterusnya. Nah, bersiwak tadi itu bikulli khashinin, dengan setiap benda yang kasar, apakah dengan kain atau dengan yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang kasar yang bisa digunakan untuk bersiwak, maka kesunahan bersiwak itu telah diperoleh. Tetapi yang lebih utama bersiwak tadi itu menggunakan kayu arok. Illa isba'ahu, kecuali dengan jarinya, fil asoh, menurut pendapat asoh. Jadi menurut pendapat asoh, bersiwak dengan jari, meskipun jarinya tadi itu kasar, itu tidak disunahkan. Artinya kesunahan bersiwak itu tidak tercapai. Nah, bersiwak tadi wa yusannu, dan disunahkan bersiwak tadi itu lisolah, untuk sholat, wa taghayyuril fami, dan berubahnya bau mulut. Jadi kesunahan bersiwak tadi itu untuk melakukan sholat, kemudian ketika berubahnya bau mulut. Wala yukrahu, dan bersiwak tadi itu tidak dimakruhkan illa kecuali lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuknya waktu zuhur, baru bersiwak tadi itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang disunahkan lagi ketika berwudu adalah watasmiyatu, membaca bismillah, awalahu, pada permulaan wudu. Fa in taroka, jika seorang meninggalkan membaca bismillah pada permulaan wudu, fa fi athnaihi, maka hendaknya dia mendatangkan bismillah, hendaknya dia membaca bismillah fi athnaihi, pada pertengahan wudu. Kemudian wa ghuslu kafaihi, dan disunahkan lagi adalah membasuh kedua telapak tangannya, fa illam yatayaqqan tuhurahuma, dan jika seorang tadi itu tidak yakin sucinya kedua telapak tangannya tadi, maka kuriha ghamsuhuma, maka dimakruhkan ghamsuhuma, yaitu mencelupkan kedua telapak tangannya tadi fil ina, ke dalam wadah air, qabla ghuslihima, sebelum membasuh kedua telapak tangannya tadi. Jadi kalau seorang tadi itu tidak yakin sucinya kedua telapak tangannya, maka hendaknya dia mencuci kedua telapak tangannya tadi sebelum dia memasukkan ke dalam ina, wadah air. Kemudian kesunahan wudu selanjutnya adalah wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan istinsyak. Istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Wal azhar, menurut pendapat azhar, pendapat yang kuat, anna faslahuma afdalu, bahasanya memisah keduanya, memisah antara berkumur dan istinsyak itu dipisah, itu afdalu, itu lebih utama. Tsummal as-sahhu, kemudian menurut pendapat as-sah, yatamatmat bi ghurfatin tsalatan, hendaknya seorang berkumur-kumur bi ghurfatin, dengan satu kali cidukan, tsalatan, berkumurnya tadi itu 3 kali. Jadi satu kali cidukan itu digunakan 3 kali berkumur. Tsumma yastansyiku, kemudian hendaknya dia beristinsyak bi ukhra, dengan cidukan yang lainnya, salasan,
beristinsyaknya tadi itu 3 kali, sama. Jadi 1 kali cidukan digunakan 3 kali istinsyak. Kemudian wayubalihu, dan hendaknya seorang tadi itu bersangatan atau berlebih-lebihan fihima pada keduanya, yaitu pada berkumur dan beristinsyak tadi, ghairu shaimi, selain orang yang berpuasa. Jadi selain orang yang berpuasa, hendaknya seorang tadi itu bersangatan atau berlebih-lebihan di dalam berkumur dan beristinsyak. Kemudian kata Imam Nawawi, qultu, aku berkata, al-adhar, menurut pendapat yang adhar adalah tafdilul jam'i, yaitu melebihkan, menggabungkan bi thalathi ghurafin dengan 3 kali cidukan. Yatamat madu min kullin, kemudian seorang tadi itu berkumur-kumur min kullin dengan dari setiap kali cidukan, thumma yastansyiq, kemudian dia beristinsyak, wallahu a'lam. Jadi 3 kali cidukan tadi, tapi setiap kali cidukan itu digabungkan antara berkumur dan istinsyak. Jadi 3 kali cidukan, tapi setiap 1 kali cidukan itu untuk berkumur dan beristinsyak. Nah, ini kata Imam Nawawi, ini adalah yang lebih utama. Kemudian kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah watathlilul ghusli wal mashi, dan mentiga kalikan membasuh anggota wudhu, wal mashi, dan mengusap daripada anggota wudhu. Jadi membasuh dan mengusap anggota wudhu tadi itu 3 kali. Wa ya'khudhu asyaku bil yakin, dan hendaknya orang yang ragu-ragu itu mengambil bil yakin dengan yang diyakini. Jadi orang yang ragu-ragu antara 2 perkara misalnya, maka hendaknya dia mengambil dengan yang dia yakini. Kemudian wa mashu kulli ra'sihi, dan mengusap seluruh kepalanya. Thumma udhunaihi, kemudian kedua telinganya. Jadi kesunahan wudhu selanjutnya adalah mengusap seluruh kepalanya, kemudian mengusap seluruh 2 telinganya. Fa in asura raf'ul imamah, maka jika sulit raf'ul imamah, yaitu melepas serbannya, jika sulit melepas serbannya, misalnya serbannya tadi itu sudah terpasang rapi dan sulit untuk melepasnya, maka kammala bil mashi 'alaiha, maka hendaknya dia menyempurnakan bil mashi dengan mengusap 'alaiha, di atas imamahnya. Jadi kesunahan tadi itu kan mengusap seluruh kepalanya. Nah, ketika mengusap seluruh kepala tadi itu sulit karena di atas kepalanya tadi itu ada serbannya, maka hendaknya dia mengusap sebagian kepalanya, kulit kepala atau rambutnya, kemudian dia sempurnakan dengan mengusap dengan air, tangan yang dibasahi dengan air tadi diusapkan di atas serbannya. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah wa takhlilul lihyatil kathati wa asabihi, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal, wa asabihi, dan menyela-nyelai jari-jarinya. Kemudian wa taqdimul yamin, dan mendahulukan yang kanan, yaitu ketika membasuh anggota wudhu itu hendaknya yang didahulukan adalah yang sebelah kanan, itu disunahkan. Kemudian wa itolatu qurratihi wa tahjilihi, dan memperpanjang qurratihi, yaitu cahaya wajahnya, wa tahjilihi, dan cahaya yang ada pada tangan dan kakinya. Ini kurang lebih makna ghurratihi wa tahjilihi, itolatu ghurratihi wa tahjilihi. Artinya hendaknya dia melebihkan basuhan anggota wudhu melebihi basuhan yang wajib. Jadi misalnya basuhan yang wajib pada tangan itu kan sampai siku-siku, maka hendaknya dia melebihkan.
Kemudian kesunahan berikutnya adalah wal muwalatu, yaitu sambung menyambung. Wa aujabaha al-qadimu, dan telah mewajibkan muwalah al-qadimu qaul qadim. Jadi menurut qaul qadim, yaitu sambung menyambung muwalah itu hukumnya adalah wajib. Jadi antara basuhan anggota wudu yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh ada jeda, harus sambung menyambung. Ini menurut qaul qadim. Tapi menurut qaul jadid, muwalah sambung menyambung itu hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika kita basuh wajah kemudian kita sela-selai dengan pekerjaan yang lainnya itu tidak masalah karena hukumnya adalah sunnah. Kemudian watarkul isti'anah, yaitu meninggalkan minta tolong, yaitu ketika berwudu kita disunahkan tidak minta tolong kepada orang lain di dalam mengucurkan air dan yang lainnya. Wan nafdi, dan meninggalkan nafdi mengibaskan air. Wakada tanshifu, dan juga tanshif yaitu mengelap air. Karena kalau mengibaskan air itu seolah-olah kita berlepas diri daripada ibadah tersebut. Dan ketika kita mengelap air wudhu dengan handuk atau yang lainnya, itu seolah-olah kita menghilangkan athar ibadah, bekas ibadah. Fil asah, menurut pendapat yang asah. Wayakul, dan hendaknya seorang membaca doa ba'dahu, setelah wudhu. Hendaknya dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kata Imam Nawawi, hadaftu du'a al-a'dha, wa hadaftu du'a al-a'dha, dan aku menghapus daripada doa anggota-anggota wudu. Kenapa? Id la aslalahu, karena tidak ada asal lahu bagi doa tersebut. Jadi doa anggota-anggota wudu seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayahnya dan di dalam Ihya-nya, itu menurut Imam Nawawi itu adalah doa yang tidak ada dasarnya, sehingga beliau menghapus doa tersebut. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.